Baik, selamat datang Bapak dan Ibu sekalian. Selamat bergabung di acara webinar LPTUI yang kedua yang berjudul Dampak COVID-19 dari Aspek Ekonomi, Psikologi, dan bagi Perusahaan. LPTUI sangat berterima kasih Bapak dan Ibu sudah mau bergabung dengan kami semua, dan semoga semuanya dalam keadaan yang sehat semuanya dan baik semuanya. LPTUI sendiri adalah lembaga yang sudah berkecimpung di bidang SDM, sumber daya manusia, selama 50 tahun. Usia kami sudah 50 tahun, dan dalam usia kami selalu berupaya untuk tidak hanya menemukan ahli, tapi juga mengembangkan interaktif potensi-potensi yang ada pada individu maupun organisasi. Salah satu cara kita untuk tetap berkembang walaupun dalam situasi apapun adalah dengan terus belajar, seperti yang kita lakukan sekarang, mungkin sekitar 2 jam ke depan. Kita akan segera mulai. Acara webinar kali ini akan difasilitasi oleh moderator kita, yaitu Pak Rudolf Matindas, atau biasa dipanggil kalau kami dari anak-anak psikologi adalah Mas Budi, gitu ya. Kepada Mas Budi yang sudah siap untuk memfasilitasi kegiatan ini, saya persilakan. Selamat siang, Ibu Bapak peserta webinar ini. Sebagai moderator dari acara ini, saya mencoba sedikit pengantar awal. Jadi kita akan membicarakan dampak COVID melalui beberapa perspektif. Yang pertama sekali nanti kita akan mendengarkan Bapak Muhammad Khatib Basri menyampaikan paparan mengenai data-data yang kemudian disimpulkan untuk menggambarkan tren yang mungkin terjadi dan dampak-dampak yang perlu diantisipasi. Karena webinar ini terutama mengkhususkan diri mempelajari dampak dalam kehidupan organisasi, maka pada sesi kedua nanti Ibu Corina akan menyampaikan beberapa pandangan mengenai cara-cara organisasi bereaksi terhadap krisis, bukan hanya terhadap COVID saya kira, tetapi hal-hal apa saja yang menjadi faktor penentu keberhasilan sebuah organisasi untuk bangkit kembali dari situasi krisis. Pada sesi yang ketiga, Pak Aryo akan menyampaikan pandangan-pandangan mengenai pengalaman nyata dari bisnis usahanya Body Shop dalam menghadapi situasi, apa yang sudah terjadi dan apa yang kemudian disiapkan untuk menghadapi masa depan. Pembicara pertama, Bapak Muhammad Khatib Basri. Saya bacakan, kalau Ibu dan Bapak juga bisa melihat sendiri, intisari kurikulum vitae dari Bapak Muhammad Khatib Basri. Beliau adalah co-founder dan senior partner dari Circo Research, merupakan senior lecturer di Departemen Ekonomi Universitas Indonesia, World Bank Advisory Council on Gender and Development, chairman dari PT Bank Mandiri, sempat menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia di tahun 2013 sampai 2014. Kemudian merupakan senior fellow dari Harvard, menerima dari Harvard Kennedy School, Harvard University 2015-2016. Kemudian hal yang lain, Baik, mohon maaf, sepertinya jaringan di tempat Mas Budi agak terganggu, jadi saya akan lanjutkan untuk membacakan CV singkat Pak Muhammad Khatib Basri.
Beliau adalah co-founder dan senior partner di Sipo Research, kemudian senior lecturer di Department of Economics University of Indonesia. Beliau juga World Bank Advisor Council on Gender and Development. Saat ini juga aktif sebagai chairman di PT Bank Mandiri, dan kalau kita ingat di tahun 2013 dan 2014 juga beliau adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Lalu sempat juga aktif di Harvard Kennedy School antara tahun 2015 dan 2016 sebagai Ash Center Senior Fellow, lalu kemudian juga di Pacific Leadership Fellow di Center on Global Transformation University of California at San Diego di tahun 2016. Tentunya masih banyak sekali hal-hal yang bisa kita lihat dari beliau, tapi karena waktu yang cukup singkat, maka saya akan langsung mempersilakan Pak Khatib Basri untuk share informasi, share mengenai hal-hal yang terkait dengan dampak COVID dari aspek ekonomi. Kami persilakan Pak Khatib Basri. Terima kasih, selamat siang Bapak Ibu semua. Saya mau tanya, saya punya waktu berapa lama ya untuk presentasi ya? 20 menit Pak. 20 menit, oke. Ya. Gitu saya akan coba pakai slide ya. Oke. Saya mau cek dulu ini, gambarnya bisa dilihat ya? Kalau ada yang, saya mau pastiin dulu bahwa ini bisa dilihat. Bisa, Pak. Oke, ya. Saya mulai dari yang pertama ini, dalam 20 menit saya coba share mengenai situasi ekonomi di Indonesia. Saya mulai dari lihat kapasitas dari infrastruktur kita, terutama yang berkaitan dengan rumah sakit. Kalau misalnya Bapak dan Ibu lihat di sini, itu yang merah itu Jawa. Ini ya. Ini Jawa, ini yang merah. Dia itu punya jumlah hospital bed, tempat tidur di rumah sakit yang paling banyak di Indonesia. Tapi kalau kemudian ya ini kita coba lakukan misalnya dengan dibandingkan terhadap populasi, maka Bapak dan Ibu akan lihat bahwa bahkan Jawa itu sebetulnya jumlahnya nggak cukup. Ya, ini adalah perbandingan dari tempat tidur per populasi. Saya lanjutkan, ini adalah jumlah dokter. Jumlah dokter di Jawa itu paling banyak yang merah. Tapi kalau kemudian saya bandingkan dengan dokter per populasi, even Jawa tidak cukup. Jadi apa yang saya mau bilang dari chart ini? Sebetulnya saya ingin mengatakan bahwa memang infrastruktur kita di dalam rumah sakit itu masih kurang. Dan ini menjadi faktor yang penting. Karena apa? Karena saya mesti mengatakan bahwa krisis yang terjadi saat ini berbeda dengan krisis yang kita alami di 2008, Global Financial Crisis, atau 1998. Dia dimulai dari pandemi. Dia dimulai dari wabah. Saya ingat akhir Januari, ya, tanggal 25-26 itu saya di Davos di World Economic Forum. Pada waktu itu kita masih bicara di level global bahwa pertumbuhan ekonomi global tahun ini akan lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Tetapi begitu Cina mengumumkan adanya outbreak, adanya wabah, maka kemudian seluruh perekonomian dunia termasuk pasar keuangan itu collapse. Jadi sangat sederhana sebetulnya bahwa sebelum ada pengumuman itu situasinya baik-baik saja, setelah ada pengumuman ekonomi mengalami persoalan. Jadi kalau mau menyelesaikan soal ini, maka yang paling jelas adalah COVID-nya atau wabahnya harus diatasi dulu. Itu sebabnya saya tunjukkan. Nah, kalau mau mengatasi wabahnya, yang paling penting adalah infrastruktur di dalam rumah sakitnya itu harus cukup. Ya, dokternya, paramediknya. Ini yang nanti akan berkaitan dengan kebijakan fiskal yang nanti harus diambil oleh pemerintah. Saya lanjutkan. Berbeda dengan krisis di tahun 2008 atau 98. Saya 2008 kebetulan, saya nggak tahu ini beruntung atau tidak beruntung. Saya harus terlibat di dalam beberapa series of crisis. Pada waktu 2008, saya sudah di keuangan pada waktu itu sebagai deputy untuk G20. Kemudian 2013 ketika terjadi taper tantrum,
saya sebagai Menteri Keuangan dan sekarang saat ini, saya ingin mengatakan bahwa ada pola yang berbeda dengan berapa krisis ekonomi yang terjadi sebelumnya. Kalau 2008 itu awalnya adalah subprime mortgage yang kemudian mempengaruhi pasar keuangan di Amerika. Akibatnya perdagangan dunia kena, karena perdagangan dunia kena, maka ekspor Indonesia ke banyak negara kena. Jadi yang kita lakukan pada waktu itu sebetulnya relatif sederhana. Ya, saya sebagai advisernya Bu Sri Mulyani, waktu itu Menteri Keuangannya Bu Sri Mulyani, itu relatif sederhana. Kita fokuskan aja pada ekonomi domestik dengan melakukan stimulus fiskal, kebijakan moneternya dibuat loose, tingkat bunganya diturunkan sehingga aktivitas ekonomi domestiknya jalan. Dengan itu Indonesia bisa tumbuh 4,6%. Tetapi situasi sekarang itu berbeda. Saya coba jelasin kenapa dia berbeda ya. Saya janji untuk bicara dalam bahasa manusia biasa. Awalnya adalah Wuhan. Ketika wabah ini merebak di Wuhan, maka implikasinya adalah orang sakit, aktivitas ekonomi tidak bisa jalan. Cina itu adalah sebuah negara yang merupakan 20% dari supplier komponen global. Jadi kalau kemudian Cina tidak bisa berproduksi, padahal yang dia produksi adalah komponen, saya ambil contoh misalnya handphone ini bahan chipsnya banyak dari Cina. Nah kalau Cina tidak bisa produksi, maka handphone ini nggak bisa dibikin. Ya. Maka ketika kemudian Cina kena, maka global production itu kena. Maka ada persoalan yang disebut sebagai supply shock. Ya, Indonesia itu nggak bisa bikin barang karena komponennya datang dari Cina. Tapi saat yang sama, Cina itu adalah pusat dari produksi di Asia. Dia meminta bahan baku, dia meminta bahan pembantu dari berbagai negara di Asia. Dari Indonesia misalnya, dia minta kelapa sawit, batu bara. Kalau kemudian Cina kena, dia tidak lagi minta kelapa sawit, tidak lagi minta batu bara, karena permintaannya turun, maka harga batu bara, harga kelapa sawit mengalami penurunan. Akibatnya ekspor Indonesia kena. Ketika ekspor Indonesia kena, orang yang ada di Kalimantan, di Sulawesi, atau di Sumatera yang produksi batu bara, produksi kelapa sawit, itu kemudian kena. Dia kehilangan penghasilan, daya belinya jatuh. Karena daya belinya jatuh, maka si pengusaha kemudian bilang, untuk apa saya tambah produksi kalau yang minta nggak ada? Maka investmentnya juga jatuh. Jadi ekspor kena, konsumsi kena, investment kena, akibatnya GDP kita akan kena. Nah, untuk membuat situasi menjadi lebih buruk lagi, sesuatu yang sangat berbeda dengan 98 atau 2008 atau 2013 adalah untuk mengatasi wabah, maka berbagai negara di dunia harus melakukan yang namanya social distancing atau lockdown atau PSBB. Nah, Bapak dan Ibu, saya ingin bicara sedikit konsep di sini. Ini yang sangat berpengaruh dan membedakan situasinya sekarang dengan beberapa krisis yang terjadi sebelumnya. Esensi dari aktivitas ekonomi itu adalah pasar. Dan pasar per definisi adalah meeting place, tempat bertemu. Tempat bertemu di mana orang itu bisa mempertukarkan barang dan jasa. Baik itu secara fisikal ataupun secara virtual. Social distancing atau lockdown atau PSBB memprasyaratkan bahwa orang tidak boleh bertemu. Jadi hal yang paling esensial dari ekonomi tidak berjalan karena pasarnya tidak lagi eksis. Implikasinya apa? Semua aktivitas yang membutuhkan pasar pertemuan orang secara fisik akan terkena. Itu yang menjelaskan kenapa industri pariwisata kena. Kenapa hotel kena? Karena kita tidak mungkin mengubah user experience menjadi virtual. Misalnya saya mau pergi ke pantai, kemudian saya rubah dengan nonton YouTube. User experience itu nggak bisa berubah jadi gambar. Atau tidur di hotel. Itu nggak akan cukup saya hanya lihat videonya, kemudian saya tidur di rumah, saya merasakan tidur di hotel. Itu sesuatu yang nggak bisa. Atau manufaktur. Barang dibikin oleh pabrik. Ya, kemudian orang harus datang ke sana. Kecuali kalau 3D printing sudah berjalan. Dalam kondisi ini, itulah yang kemudian mempengaruhi perekonomian. Nah, saya akan skip, tetapi sebetulnya relatif kalau lihat dari chart ini lihat yang bawah. Ini adalah chart dari total trade terhadap GDP. Kenapa chart ini menjadi penting? Saya ingin mengatakan, negara yang banyak punya interaksi dengan negara lain, itu pasti akan terpukul paling dalam. Jadi misalnya, lihat di dalam chart ini yang paling kiri, ini Singapura, itu rasio dari ekspor terhadap GDP-nya lebih dari 200%.
Dengan sendirinya, Singapura itu sangat tergantung pada ekspor. Jadi kalau ekspor terhadap Cina-nya kena, maka kemudian 216% dari GDP-nya kena. Itulah yang menjelaskan kenapa Singapura mengalami pertumbuhan negatif. Jepang juga mengalami pertumbuhan negatif karena porsi dari trade-nya sangat besar. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia yang paling kanan. Rasio dari trade terhadap GDP-nya hanya 32%. Jadi porsi ekonomi kita itu yang paling banyak adalah domestik. Jadi interdependensi kita itu relatif kecil karena kita insulated. Satu-satunya yang bisa mendorong ekonomi kita itu adalah domestik. Tetapi kalau domestiknya kena, maka perekonomian kita akan kena. Nah ini saya tadi katakan, ini adalah nilai tukar dengan stock market. Lihat ya, ketika itu panah corona cases itu corona case-nya was announced akhir Januari. Setelah itu kemudian marketnya collapse. Ya. Nah, apa yang terjadi? Apa yang kemudian menjelaskan kenapa rupiah jatuh, stock market jatuh? Ada sebuah persepsi, saya nggak tahu ini betul atau tidak, tetapi persepsi ini real. Ini yang di dalam ekonomi yang disebut sebagai self-fulfilling prophecy. Kalau kita percaya sesuatu akan terjadi, kemudian kita melakukan itu, maka itu akan terjadi. Self-fulfill. Nah, orang di dalam pasar keuangan itu menganggap ada dua aset yang dianggap sebagai safe haven, sebagai aset yang paling aman di dunia. Yang pertama adalah US T-bills atau obligasinya pemerintah Amerika. Kemudian yang kedua adalah emas. Ketika kepanikan terjadi, ya terjadilah apa yang oleh ekonom terbesar abad 20 John Maynard Keynes, dia menyebutnya sebagai animal spirit, sebagai herd instinct. Ini mungkin Bapak Ibu yang di psikologi lebih ngerti dari saya. Jadi Keynes itu menyatakan kalau mau berburu bison itu bisonnya nggak perlu ditembak, cari aja pimpinannya. Karena kalau pimpinannya yang lari, yang lain akan ikut. Dalam situasi panik, kalau seorang membuat sebuah gerakan, maka kelompoknya akan ikut. Itulah yang terjadi dengan panic selling dan panic buying. Jadi ini yang terjadi di dalam financial market. Ketika orang melihat bahwa ada kasus wabah, maka orang panik. Kemudian mereka akan mencari aset apa yang paling aman. Tadi saya katakan bahwa itu adalah obligasi pemerintah Amerika dengan emas. Kenapa? Karena mungkin orang mengatakan kalau sampai obligasi kan ditanggung pemerintah. Kalau sampai pemerintah Amerika nggak bisa bayar bondnya, mungkin sebelum pemerintah Amerika tidak bisa memenuhi utangnya, itu negara lain di dunia sudah bangkrut. Ya, jadi itu dianggap sebagai last resort. Yang kedua adalah emas. Akibatnya orang yang pegang obligasi pemerintah di sini atau di banyak negara lain, apa yang mereka lakukan? Mereka jual obligasinya dalam rupiah, dia membeli obligasi pemerintah Amerika atau US T-bills. Akibatnya rupiahnya ditukar karena bondnya dijual, rupiahnya ditukar, dia beli US dollar. Itu yang menjelaskan kenapa rupiahnya jatuh dari 13.500 sampai sekarang mendekati sekitar 15 ribuan, dulu hampir mendekati 17.000. Kemudian itu yang juga menjelaskan harga emas naik. Ya, terjadilah arus modal keluar dari emerging market, tekanan di nilai tukar, di stock market, kita lihat indeks itu jatuh dari 6.300 sekarang sekitar 4.400, di pasar obligasi juga jatuh. Akibatnya terjadilah credit crunch. Apa yang disebut sebagai credit crunch? Orang itu kalau mau meminjamkan, dia melihat ada risiko. Karena itu lebih baik dia tidak meminjamkan. Saya lanjutkan ya. Nah, tadi saya katakan bahwa pasar itu adalah tempat di mana orang itu bertemu untuk melakukan pertukaran barang dan jasa. Itu bisa fisikal atau virtual. Nah, kalau yang virtual itu mestinya oke. Ya. Jadi misalnya kita lakukan webinar gini, atau aktivitas yang bisa dilakukan secara virtual. Misalnya orang sekarang jual makanan dari restoran berubah menjadi online. Saya 2 minggu lalu diminta bicara untuk Idea Fest. Saya nggak pernah dalam hidup saya bicara mengenai ekonomi, itu pesertanya bisa 3.200 orang. Itu mirip dengan kampanye. Karena itu bisa dimungkinkan karena virtual. Dan itu di-combine dengan acara musik macam-macam. Saya karena tertarik statistik, saya tanya, yang ikut berapa pada akhirnya? 125.000 orang. Jadi aktivitas yang sifatnya virtual itu memang bisa dimungkinkan jalan, tetapi yang fisikal nggak bisa. Akibatnya, itu produksi dengan konsumsi yang membutuhkan kehadiran fisik drop. Saya ambil quote data yang baru dirilis hari ini, pertumbuhan ekonomi kita hanya tumbuh 2,97% di kuartal pertama. Padahal wabah itu baru diumumkan Maret.
Jadi efek dari 1 bulan itu sudah menurunkan pertumbuhan ekonomi dari 5% menjadi 2,97%. Aktivitas yang muncul itu berubah menjadi online. Work from home, school from home. Masalahnya tidak semua aktivitas ekonomi bisa menjadi online. Nah, kemudian pertanyaannya adalah berapa pertumbuhan ekonomi yang akan terjadi? Saya harus cukup humble untuk mengatakan bahwa kalau ekonom itu berbicara mengenai berapa proyeksi pertumbuhan ekonomi, dia menunjukkan bahwa dia punya rasa humor yang baik. Ya, kenapa? Karena tidak ada orang yang bisa melakukan prediksi dalam situasi di mana targetnya bergerak. Ada satu faktor yang tidak ada satu orang pun tahu jawabannya. Dan ini sangat menentukan, sangat sentral dari semua isu yang kita hadapi. Pertanyaannya adalah, berapa lama pandemik ini akan berjalan? Ini akan berpengaruh pada aktivitas ekonomi. Seandainya, saya ambil ya, misalnya kita gunakan asumsi pemerintah bahwa katanya Juni sudah peak, kemudian Juli normal. Kalau itu yang terjadi, perusahaan belum sempat tutup. Jadi yang terjadi sekarang itu perusahaan, mereka minta supaya, karena mereka nggak mau bayar PHK, yang mungkin mereka lakukan adalah mereka tetap gaji tapi pokok aja, dia nggak bayar transport, nggak bayar apa, kemudian dia minta untuk tinggal di rumah. Ya, tapi kalau ini berlangsung terlalu panjang, orang kan nggak bisa hanya hidup dari basic salary, dia mungkin akan berhenti. Nah, kalau dia berhenti, maka perusahaan itu kehilangan pegawai. Jadi kalau misalnya dampaknya sampai dengan Desember, kalau dia mau jump start lagi, dia mesti cari orang, dia mesti cari bahan baku, itu konsolidasinya at least 6 bulan. Tetapi kalau kemudian Juni ini udah selesai, orang itu masih ada di situ, kontraknya masih ada. Jadi kalau misalnya pandemi ini bisa selesai bulan Juni, mungkin recovery kita itu bisa V-shape, hurufnya V. Tetapi kalau sampai berlangsung sampai dengan Desember, mungkin kita akan mengalami yang namanya U-shape. Itu sebabnya forecast dari pertumbuhan ekonomi itu ranging dari 0,4 minus 0,4% sampai 2,55%. Ya. Nah, saya kemudian akan masuk. Saya akan skip mengenai sektor perbankan. Saya mau bicara sekarang mengenai policy dan implikasinya. Ya. Saya katakan tadi di dalam 2008 itu kalau setiap krisis, ekonom terutama mereka yang banyak belajar dari Keynes itu selalu bilang begini, kalau ada krisis itu penyelesaiannya gampang. Anda suruh orang gali tanah, kasih uang, kemudian sore Anda panggil lagi, tanah yang udah digali diuruk lagi, kasih uang. Kasih aja uang selama 3 bulan, orang akan punya uang. Kalau orang miskin itu punya uang, dia akan belanja. Kalau dia belanja, dia akan minta makanan. Ya, kalau dia minta makanan, maka penjual makanan akan dapat income. Kalau penjual makanan dapat income, dia akan belanja lagi. Jadi kalau kita di waktu kecil diajarkan hemat pangkal kaya, Keynes itu mengajarkan bahwa belanja itu pangkal kaya. Karena orang yang spend money itu akan menggerakkan aktivitas ekonomi. Karena itu Keynes percaya bahwa penyelesaiannya adalah spending untuk meningkatkan daya beli. Nah, ini menjadi resepi dari hampir semua krisis. Setiap kali krisis dilakukan stimulus fiskal. Itu yang dimaksud dengan stimulus fiskal. Dilakukan penurunan tingkat bunga supaya orang bisa punya aktivitas. Tetapi dalam kondisi seperti sekarang itu tidak bisa jalan. Kenapa? Bapak dan Ibu bisa bayangkan. Kalau saya suruh orang belanja, gimana bisa belanja kalau misalnya pabriknya nggak ada? Yang produksi nggak ada karena orang tinggal di rumah. Gimana saya suruh orang belanja kalau kemudian orang itu tinggal di rumah, dia nggak bisa ke pasar. Jadi kemudian stimulus fiskalnya harus melihat di dalam kondisi yang seperti ini. Karena itu kira-kira 3 minggu lalu saya menulis di Kompas, saya bilang bahwa tidak bisa kebijakan dibuat itu seperti memberikan diskon untuk hotel, diskon untuk airfare. Itu nggak akan efektif. Itu efektif kalau misalnya situasinya normal. Saya awalnya sepakat dengan itu, tetapi ketika dilakukan social distancing, ini tidak lagi bisa berjalan. Apa yang harus bisa dilakukan? Nah, ini tercermin di dalam perpu yang dikeluarkan pemerintah. Dalam kondisi seperti ini, tadi saya katakan bahwa masalah kita itu adalah pandemi. So, getting outbreak under control should be the top priority. Ya, itu yang harus dilakukan. Karena kalau kemudian wabahnya tidak bisa diatasi, orang sakit, aktivitas ekonominya nggak akan jalan. Tetapi implikasi dari meminta orang untuk menghindari wabah adalah meminta mereka tinggal di rumah atau social distancing atau lockdown. Kalau orang diminta tinggal di rumah, maka implikasinya adalah dia tidak bisa bekerja.
Karena itu, ini berbeda dengan pola krisis lain. Orang itu harus diberikan bantuan sosial bukan karena dia miskin, tetapi karena dia tinggal di rumah. You are paid to stay at home. You are being paid to stay at home. Jadi orang itu dibayar untuk tinggal di rumah. Karena itu skala dari perlindungan sosialnya harus lebih masif dibandingkan dengan perlindungan kepada kelompok miskin. Ya, nanti saya akan bicara mengenai itu. Kemudian yang ketiga adalah company ini dalam beberapa bulan itu nggak bisa lagi bayar kreditnya. Bank tahu, karena dia tahu kredit macetnya akan naik. Apa reaksi yang dilakukan bank? Reaksi yang akan dilakukan bank adalah dia nggak akan minjemin lagi. Dan kalau company tidak dipinjamkan uang, dia macet betulan. Dia akan masif unemployment. Maka mestinya logikanya adalah bank harus terus meminjamkan uang kepada perusahaan. Masalahnya dia bilang, kalau saya pinjemin uang kepada perusahaan, nanti kan uangnya nggak balik. Dalam hal ini mengingatkan saya waktu 2008, saya jadi deputy untuk G20, yang dilakukan negara G20 pada waktu itu adalah, kita tahu Exim Bank tidak akan meminjamkan uang pada eksportir, negara kemudian memberikan guarantee, bahwa kalau kalian minjemin uang, kita jamin, kalau macet kita yang tanggung. Jadi di sini government harus step in. Ya, dan ini tercermin di dalam Perpu yang keluar kemarin. Jadi karena itu, apa yang harus dilakukan? Menurut saya, dia harus fokus pada health sector. Karena tadi saya bilang infrastruktur rumah sakitnya nggak cukup, ya, kemudian paramedics, test kit, macam-macam. Kemudian yang kedua adalah social protection dalam bentuk BLT, conditional cash transfer, staple food, dan macam-macam. Satu hal yang saya ingin sampaikan sedikit di sini, mudah-mudahan saya masih punya waktu. Pola di mana di banyak negara di dunia itu perlindungan sosial diberikan kepada yang miskin, dan masuk akal karena memang orang yang miskin itulah yang dilindungi. Tetapi dalam kasus COVID ada orang yang sebetulnya tidak miskin, tidak kaya, tapi dia lower middle income group. 3 minggu lalu dia masih kerja, tetapi karena social distancing dia tidak bisa ambil penumpang, dia tidak bisa jual makanan, warungnya ditutup, dia tiba-tiba tidak punya income. Nah, masalahnya adalah perlindungan sosial yang diberikan selama ini, basisnya itu melihat orang miskin atau enggak, basisnya aset. Jadi misalnya rumahnya kecil, lantainya tanah, dia miskin. Nah, itulah yang dibantu dengan BLT. Tetapi kalau rumahnya agak besar, lantainya enggak tanah, dia tentu tidak eligible untuk BLT. Nah, masalahnya ada orang-orang yang pendapatannya 3-4 juta. Ya, enggak kaya, 3-4 juta. Sekarang dia enggak ada pekerjaan. Dia nggak mungkin hidup di dalam 3 bulan ke depan hanya dengan 3-4 juta. Tapi dia tidak miskin. Karena itu saya mengatakan, kelompok yang lower middle income group ini harus disupport. Ya, ini harus diberikan bantuan. Masalahnya adalah kita nggak punya datanya. Nah, di sini ada mungkin sebuah eksperimen yang bisa kita lakukan. Saya tahu orang itu sangat antipati dengan kartu prakerja. Ya, saya ngerti dan saya bisa memahami pandangan itu dan saya setuju. Yang saya mau bilang adalah kartu prakerja itu bisa dimanfaatkan lebih jauh. Kenapa? Orang itu nggak suka dengan online. Karena dia bilang nggak ada gunanya. Tapi itu adalah mekanisme seleksi. Mereka yang desperate itu akan terpaksa menyelesaikan training yang mereka nggak suka. Tetapi mereka yang punya opsi lain, itu mungkin karena dia nggak suka, dia berhenti trainingnya nggak dia selesai. Tetapi mereka yang desperate, dia akan selesaikan trainingnya untuk 600.000. Dari situ kita bisa tahu siapa yang betul-betul desperate, siapa yang enggak. Itulah yang dipakai sebagai basis untuk nanti diberikan BLT. Ini sama yang terjadi di India, orang dikasih tepung, bawahnya dikasih uang. Mereka yang kemudian tidak desperate, dia marah. Tapi betul-betul orang yang butuh dengan makanan, dia ambil tepung itu dan dia dapat uang. Jadi kita bisa melihat, jangan coba-coba mengidentifikasi siapa yang miskin. Yang kita lakukan adalah let the poor show themselves. Nah, ini pernah kita lakukan di dalam BLT, di mana prosesnya menjadi sulit, orang antri panjang. Kalau kelompok menengah atas itu nggak mau antri 5 jam untuk 150.000 perak. Mereka yang desperate itu akan antri. Ya. Nah, tadi saya bilang mengenai cara itu bisa dilakukan. Atau gunakan misalnya telco. 90% dari penduduk Indonesia itu punya handphone dari data Susenas. Dan orang kalau punya SIM card, dia harus lapor. Datanya mungkin nggak 100% akurat, tapi bisa dia harus taruh nick-nya. 75% ya, atau 60% kita lakukan. Kemudian kalau kita tahu nick-nya, kerjasama dengan Kemendagri, kita bisa dapat by name, by address.
Dan kemudian telco company itu bisa melihat behavior orang. Apa? Siapa yang beli pulsanya banyak, siapa yang kecil. Kita bisa identifikasi sosioekonomiknya. Kemudian cash transfernya apa yang dilakukan? Injek aja pulsanya. Kan dia bisa cash out di Indomaret. Atau dia bisa dikasih e-wallet. Jadi model-model inovasi di dalam teknologi ini memungkinkan bahwa bantuan sosial dilakukan. Terakhir adalah many companies itu akan ada dalam financial pressure. Kita harus kasih lifeline. Ya, saya juga menganjurkan supaya kita fokus pada urban. Kenapa? Karena kalau tidak cukup di urban itu orang akan pulang ke desa. Ini terjadi 98. Berbeda dengan 98, orang sekarang kalau pulang ke desa, dia bawa virus. Kalau virus, sarana dari rumah sakitnya nggak cukup, akibatnya dia spread out, makin sulit untuk dilindungi. Nah, setelah situasi pandemi selesai, baru kita bisa melakukan traditional policy. Apa itu? Fiscal stimulus dengan project, kasih diskon airfare untuk pesawat, kasih diskon hotel, turunkan bunga dan macam-macam. Ya, jadi itu yang pola-pola yang mungkin nanti. Nah, persoalannya adalah bagian terakhir, semua itu membutuhkan uang. Kan kita mau tambah tadi lower middle income group. Government sudah buat budget defisitnya sekarang 5%. Tapi kalau dia mau lower middle income group mau di cater, dia mungkin budget defisitnya harus naik jadi 6-7%. Uangnya dari mana? Saya ada beberapa opsi yang bisa dilakukan. Satu misalnya ya, menurut saya pemerintah itu bisa prioritisasi budget yang lebih baik. Saya kasih contoh, anggaran untuk yang namanya perjalanan dinas itu 43 triliun. Sekarang udah diturunkan 25 triliun. Dalam kondisi PSBB nggak ada orang yang terbang, nggak ada orang yang traveling. Itu anggaran dari 25 bisa dibikin hanya 1 triliun aja atau 2 triliun. Sisanya bisa dipakai tadi untuk lower middle income group. Dalam situasi seperti ini, orang nggak bangun infrastruktur. Saya nggak bilang bahwa proyek infrastrukturnya di stop, tapi bikin multi years. Mulai start tahun depan. Tahun ini fokus pada maintenance, nggak usah building sesuatu. Ibu kota, apa kita perlu ibu kota sekarang? Dalam kondisi seperti ini. Kita bisa relokasi, nanti kalau situasinya normal, itu ide itu bisa didiskusikan lagi. Sekolah, kita nggak butuh pembangunan fisik sekarang, karena yang dilakukan adalah school from home. Alokasi dananya bisa digunakan untuk BLT. Atau yang pilihan kedua adalah kalau defisitnya naik, kita pinjam melalui obligasi di mana pemerintah jual bond. Ya, masyarakat beli bond pemerintah. Atau kita pinjam dari internasional dengan jual bond atau lembaga internasional. Nah, yang terakhir saya mau bilang adalah krisis ini adalah krisis global. Jadi kalau memang kita bisa lakukan kerjasama internasional itu menjadi sangat penting. Apakah itu paramedik, apakah itu obat-obatan. Mungkin dengan ini kita bisa melihat ini lebih komprehensif. Pak Moderator, saya kira saya berhenti di sini. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Kartikasri. Saya minta maaf tadi sempat terputus sinyal saya pada waktu menjelaskan CV Bapak. Dari apa yang Bapak jelaskan, saya masih sedang mencoba untuk membuat rangkuman yang nantinya akan disatukan dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu Corina dan dan Bapak Aryo. Jadi saya kira untuk menghemat waktu saya langsung saja menyerahkan kesempatan untuk Ibu Corina, tetapi sebelumnya mungkin bisa dibantu untuk ditayangkan riwayat hidup dari Ibu Corina untuk diperkenalkan kepada para peserta pemirsa webinar. Ini Ibu Dr. Anda Corina, D-nya saya tahu, Deborah, tapi S-nya saya lupa. Rianto Putra, S-nya itu Silalahi, Mbak Galang. Ya. Beliau itu adalah anggota MWA dari Universitas Indonesia. Kali ini adalah untuk yang kedua kalinya. Periode pertamanya dialami 10 tahun yang lalu kalau saya tidak keliru. Merupakan tenaga pengajar di Departemen Psikologi Industri dari Universitas Indonesia, kemudian sempat menduduki jabatan Wakil Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, juga merupakan anggota dari Academic Senate of University Indonesia di tahun 2010 sampai 2014. Sekarang dia secara
rutin sehari-hari masih masih mengerjakan hal yang tidak dicantumkan di sini sebagai redaktur dari sebuah jurnal yang cukup bergengsi tentang sosial psikologi industri. Dan saya kira tidak perlu terlalu panjang lebar, Bu Corina akan menyampaikan pandangan mengenai psikologi organisasi, hal-hal yang mempengaruhi kesiapan organisasi dalam menghadapi sebuah krisis, dan dalam hal ini tentu saja khususnya krisis karena COVID-19. Silakan Bu Corina. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Apakah suara saya bisa kedengaran? Suara saya cukup kedengaran ya, baik. Terima kasih. Jadi setelah kita mendengarkan dari Pak Khatib Basri itu, saya mau bertanya kepada tiap peserta, tapi tidak perlu dijawab di hati saja. Bagaimana perasaannya? Jadi kalau kita lihat di slide pertama, situasi COVID-19 ini memberikan kepada kita selain awareness bahwa akan ada dampak besar pada situasi ekonomi kita, juga kita rasakan adanya kurangnya kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Juga kita harus hidup di tempat yang dengan cara-cara yang baru sekarang, yaitu kebanyakan orang harus work from home. Dan work from home ini bukan flexi time. Work from home ini adalah situasi yang dipaksakan kita harus kerja di rumah. Dan belum tentu rumah kita itu kondusif untuk kita bekerja. Ada begitu banyak hal, tapi terutama yang mau saya highlight di sini adalah yang kita rasakan sekarang adalah information overload. Kalau kita lihat negara Indonesia itu termasuk negara dengan penggunaan sosial media nomor 3 di dunia. Apa artinya? Artinya orang-orang Indonesia itu sangat sering ada di sosial media dan berada dalam situasi di mana mendapatkan informasi all the time, setiap waktu. Dan saat krisis COVID-19 ini, informasi yang kita dapatkan adalah informasi yang negatif, yang menyedihkan, yang mengkhawatirkan, ada orang yang meninggal, ada teman barangkali yang sakit, ada ketidakpastian. Seperti yang tadi Pak Khatib bilang, siapa yang bisa prediksi kapan ini semua akan terjadi. Dan semua itu membuat kita secara umum merasa cemas, galau, bahkan frustasi barangkali. Situasi ini menjadi lebih buruk lagi karena ketika kita melihat ke depan, krisis COVID-19 ini tidak memberikan kepastian apa yang akan terjadi di masa depan. Dan yang lebih buruk lagi, kita itu seringkali merasa cemas untuk hal-hal yang belum terjadi. Seperti kita lihat di artikelnya Berinato di Harvard Business Review, dia mengungkap bahwa kebanyakan kecemasan kita adalah kecemasan yang disebut anticipatory grief. Jadi belum terjadi kecemasannya, tetapi kita sudah pikirkan bahwa itu mungkin terjadi. Dan itu membuat kita lebih cemas lagi, lebih galau lagi. Dan Daniel Kahneman, seorang kita tahu penerima Nobel, dia mengatakan bahwa ternyata manusia itu tidak mampu untuk melihat, memprediksi masa depan terkait emosinya dengan baik. Jadi dia bilang bahwa nothing is as good or as bad when you are thinking about it. Artinya apa? Artinya adalah kebanyakan manusia ketika dia melihat apakah saya akan happy atau saya akan susah nanti, sedih di masa depan, dia cenderung berlebihan. Kita tidak memikirkan seporsinya. Manusia itu mungkin kalau pakai bahasa yang gampang, cenderung lebay. Kita itu cenderung lebay. Nah, salah satu riset mungkin bisa dilihat, risetnya Faye dan Ansel tentang Australian Idol. Mereka melihat Australian Idol ini melihat apa tentang masa depannya. Apakah akan sedih kalau kalah, apakah akan senang kalau menang. Ternyata kebanyakan memang lebay. Kebanyakan ternyata begitu menang tidak terlalu senang, ya senang sedikit, senang juga, tapi tidak sampai segitu-gitunya. Dan ketika tidak menang, juga tidak segitu sedihnya, bisa bangkit. Tapi kita itu memang tidak mempunyai kemampuan itu, untuk itu.
kita itu cenderung terpengaruh oleh anticipatory grief yang kita rasakan dan lebay terhadap situasi ini. Sehingga krisis yang sekarang ini beda dengan krisis-krisis sebelumnya, memberikan perasaan lelah mental, fatigue, bahkan memberikan kita perasaan tidak berdaya, saya mau bikin apa. Dan ini semua mempengaruhi organisasi. Boleh dilihat slide berikutnya. Di organisasi sekarang, kalau kita interaksi dengan siapapun juga, kita akan selalu membangun apa yang disebut kontrak psikologis. Jadi, misalnya kontrak psikologis antara suami dan istri. Saya harapkan Anda berbuat ini saja. Saya harapkan saya dapat apa. Di perusahaan juga demikian, antara karyawan dengan member of organization, anggota organisasinya, sebetulnya ada kontrak psikologis. Dan kontrak psikologis itu tidak tertulis, tidak seperti kontrak hukum. Tapi kita punya harapan. Karyawan itu sebetulnya punya harapan bahwa dia akan kerjakan hal ABCD. Dia akan mendapatkan insentif sekian misalnya. Dia akan punya interaksi sosial, bukan cuma gaji yang dia harapkan dari perusahaan, tapi juga ketemu dengan teman-teman kerja, interaksi dengan bosnya, dan seterusnya. Nah, situasi ini sekarang, COVID-19 ini membuat harapan itu tidak dapat terpenuhi. Jadi sekarang adalah banyak sekali orang yang komplain kalau kita lihat di sosial media, mereka bilang, ini waktu kerja menjadi unlimited. Ini permintaan kerja dari user bisa muncul kapan saja. Rapat terkadang di hari libur. Rapat juga tidak efektif, mata capek lihat laptop, dan seterusnya. Ini tidak ada sebelum dia bentuk kerjasama dengan organisasi. Sehingga akan muncul ketidakpuasan. Dia merasa organisasi tidak memenuhi apa yang seharusnya organisasi buat. Apalagi untuk karyawan yang terpaksa harus mendapatkan pemotongan gaji misalnya. Ada yang 25%, ada yang 50%, dan tidak dapat THR, dan seterusnya. Di sisi karyawan, di sisi perusahaan juga merasakan hal yang demikian. Perusahaan merasa ini akuntabilitasnya bagaimana ini karyawan. Ini pekerjaan kenapa tidak selesai. Lalu ada dugaan-dugaan bahwa ada yang malas dan seterusnya. Padahal belum tentu. Jadi si karyawannya merasa, saya udah coba yang terbaik kok, tapi memang internet di rumah lagi down. Karyawan merasa, kami sudah mencoba melakukan ini, tapi memang situasinya kita nggak punya uang. Atau kok kamu males-malesan, dan seterusnya. Ini, perasaan situasi ini membuat ada perasaan bahwa nggak bisa komunikasi dengan baik. Dan kontrak psikologis ini mempunyai dampak bahwa karyawan kemudian barangkali tidak terlibat dengan organisasinya. Kalau kita lihat yang ketiga, slide yang ketiga. Apa yang bisa kita lakukan dengan situasi ini? Apa yang kita bisa lakukan dengan kontrak psikologis yang yang rusak, disrupsi kontrak psikologis ini? Maka yang bisa disarankan oleh psikologi organisasi adalah untuk kita menegosiasikan ulang kontrak psikologis. Artinya adalah perusahaan harus membantu karyawannya untuk memaknai situasi yang ada ini harus dimaknai seperti apa dan apakah ada hope, apakah ada harapan untuk kedepannya. Cara kerja seperti apa yang diharapkan, tingkat kinerja seperti apa yang diharapkan, akuntabilitas apa yang diharapkan. Perusahaan tentunya dalam hal ini diwakili oleh pemimpin-pemimpinnya, mulai dari pemimpin tingkat atas sampai pemimpin yang paling bawah, itu perlu menekankan komunikasi, perlu membangun komunikasi dan membangun trust. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat yang paling berperan adalah seberapa jauh seorang pemimpin itu mampu mendengarkan karyawannya. Jadi bukan langsung menjudge bahwa tidak bekerja, tetapi mendengarkan apa kesulitan-kesulitannya. Atau pemimpin itu juga perlu dapat membantu karyawan untuk memframe apa yang dihadapi itu dengan apa adanya, tetapi ada harapan. Jadi misalnya,
ada satu startup company kemarin ini mau membantu karyawannya melihat bahwa profit mereka turun. Pemimpin yang baik akan terbuka dan jujur bahwa memang profitnya turun. Tetapi profit turun ini harus kemudian dimaknai. Ya memang kita turun, tetapi dibandingkan perusahaan lain, barangkali kita tidak terlalu turun. Kita masih punya harapan. Jadi yang menjadi paling penting di sini untuk pemimpin adalah bagaimana dia bisa membangun semangat anggota organisasinya yang tadi cemas, yang tadi frustasi, yang tadi merasa tidak didengar. Anggota organisasinya ini harus dibangun untuk memaknai situasi yang ada. Atau contoh yang lain, ada salah satu perusahaan otomotif tingkat middle ya, tingkat middle. Tidak punya uang untuk menggaji karyawannya. Dan dalam hal itu, pimpinannya kemudian bicara one on one, satu dengan karyawannya. Menceritakan apa adanya, jujur. Kejujuran menjadi penting, tetapi tetap positif. Anda akan dipotong gajinya sekian persen dinegosiasikan, dan kemudian ditunjukkan pimpinannya sendiri dipotong berapa persen. Jadi pada situasi krisis seperti ini, yang paling penting adalah bagaimana pemimpin dapat membantu karyawan memaknai situasi yang ada. Dalam hal ini, karakteristik pemimpin yang tenang karena situasi yang sangat berubah-ubah ini bisa membuat semua orang tidak tenang. Tetapi pemimpin yang tenang, pemimpin yang terbuka dan jujur, pemimpin yang bisa melihat hal yang positif, dan pemimpin yang rendah hati, artinya rendah hati adalah kalau dia salah, dia bisa ngomong bahwa dia salah. Dan pemimpin yang compassionate, itu akan menjadi kekuatan bagi organisasi. Artinya compassionate begini, apakah pemimpin tahu kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anggotanya? Dan apa yang dilakukan untuk organisasi, untuk anggotanya? Misalnya, kalau tetap ada karyawan yang harus datang ke perusahaan, apakah kemudian datang ke perusahaan harus naik kereta? Ataukah bisakah kemudian disupport dengan cara lain untuk datang ke perusahaan? Boleh diklik satu kali lagi slide-nya? Jadi yang paling penting di sini adalah pemimpin di semua level kepemimpinan. Pemimpin itulah yang harus kalau komunikasinya jalan, kalau ada trust dengan karyawan, maka pemimpin inilah yang kemudian akan bisa membangkitkan kepercayaan karyawan terhadap organisasi, dan kemudian juga bisa memonitor akuntabilitas karyawan. Pemimpin ini pula yang harusnya bisa memberikan hope. Kalau kita ingat kata-katanya Direktur WHO adalah kita saat krisis ini kita perlu hope sebagai antidote dari fear. Nah, situasi yang fearsome ini, situasi yang menakutkan ini, situasi yang kita ingin menyalahkan orang ini hanya bisa dinegosiasikan ulang, didiskusikan, diambil kesepakatan untuk jalan bersama-sama oleh pemimpinnya. Jadi peran pemimpin akan menjadi sangat besar di sini. Pemimpin juga mungkin perlu untuk pemimpin unit kecil untuk membuat jangan hanya meeting untuk tugas, tetapi meeting itu bisa juga sekedar meeting hangout. Seperti kalau kita di situasi sehari-hari kan kita ketemu, kita tanya, "Hi, how are you? Apa kabar? Gimana anak-anak?" dan seterusnya. Di situasi social distancing itu ini tidak bisa tercapai kalau tidak kita alokasikan waktu. Karena itu pemimpin yang baik perlu mengalokasikan waktu untuk hangout dengan karyawannya, untuk tahu apa yang mereka rasakan, sehingga terbangun trust, kepercayaan, dan menjadikan situasi ini sebagai kesempatan untuk lebih maju. Itu untuk survive. Slide yang berikutnya adalah to thrive. Jadi sebagaimana semua krisis di dunia ini, untuk thrive, kita bisa menjadikan krisis ini sebagai katalis. Kalau kita lihat, alasan utama orang tidak mau berubah adalah karena kenyamanan. Misalnya, kita semua tahu bahwa teknologi digital sudah ada, tapi berapa banyak universitas yang menjalankan
distance learning, pembelajaran jarak jauh. Semua lambat sekali bergerak di situ. Tapi begitu ada krisis COVID, begitu tidak ada pilihan, kita harus berada di rumah, maka kesempatannya hanyalah kita pakai PJJ, pembelajaran jarak jauh. Sehingga akhirnya krisis tersebut menjadi turning point. Krisis tersebut menjadi katalis bagi adanya perubahan-perubahan organisasi yang bisa menjadi lebih baik. Jadi Bapak Ibu, kalau kita boleh lihat ini dari sisi lain, memang betul krisis ini sulit. Tapi krisis ini juga menghadirkan ke kita ketidaknyamanan. Krisis ini menghilangkan kenyamanan sehingga membuat kita kemudian terpaksa untuk mengidentifikasi hal-hal dalam diri kita yang potensial untuk dibawa ke depan. Misalnya, yang nomor 1, identifikasi kekuatan diri atau organisasi. Misalnya dulu kita bilang bahwa ada kelompok millennials, ada kelompok colonials, orang-orang dengan usia mungkin 50 tahun ke atas yang tidak bisa pakai internet. Tapi sekarang barangkali semua sudah jadi millennials. Barangkali kalau saya lihat ada seorang oma di cluster saya ini umurnya 60 tahun dan bisa dengan comfortable pakai Zoom. Itu adalah ide kekuatan dia yang tidak dia ketahui sebelumnya, yang tidak orang-orang lain ketahui sebelumnya. Dan itu bisa terlihat ketika ada krisis seperti ini. Jadi krisis ini memberikan kepada kita kesempatan untuk identifikasi kekuatan diri dan identifikasi kekuatan organisasi. Contoh lain misalnya, kalau Bapak Ibu lihat apa yang dilakukan oleh Perancis dengan kondisi krisis ini. Mereka lihat bahwa ternyata orang Perancis itu senang naik sepeda. Oleh karena itu yang mereka lakukan adalah memberikan, yang pemerintahnya lakukan, memberikan bantuan untuk perbaikan sepeda. Supaya semua orang akhirnya lebih banyak pakai sepeda daripada pakai kendaraan umum. Jadi identifikasi kekuatan diri, interest, minat, dan juga kekuatan organisasi untuk bisa maju ke depan. Yang kedua adalah identifikasi bisnis proses yang esensial ataupun yang sesungguhnya tidak dibutuhkan. Dan ini terutama penting untuk organisasi-organisasi besar. Karena ketika organisasi menjadi besar, seringkali muncul birokrasi-birokrasi. Kalau organisasinya besar sekali, birokrasinya semakin banyak. Dan sekaranglah kesempatan kita untuk identifikasi bisnis proses mana yang esensial, mana yang bisa dibuang. Barangkali sudah terlalu banyak acara-acara selebrasi, perayaan-perayaan yang dilakukan di organisasi-organisasi besar. Barangkali sudah terlalu banyak penggunaan perjadin, tadi kata Pak Khatib Basri. Barangkali ada begitu banyak rapat yang bisa kita lakukan lewat online. Dan ini adalah kesempatan, krisis ini adalah kesempatan untuk kita melihat hal yang esensial, membedakannya, dan mengembangkannya. Kekuatan-kekuatan itu Bapak Ibu berdasarkan riset dari Strauss, Griffin, dan Parker ataupun riset saya di tahun 2010 itu hanya akan efektif kalau kita mempunyai arahan ke depan yang jelas. Jadi saya kebetulan beruntung bahwa disertasi saya itu disusun saat krisis tahun 98. Sehingga saya mempelajari bagaimana perusahaan-perusahaan menghadapi krisis. Perusahaan yang mampu bangkit dari krisis bukan cuma survive, tapi bangkit dari krisis adalah mereka yang mampu untuk membayangkan apa yang akan mereka capai di depan, yang lain daripada yang lain, dan kemudian mengkomunikasikan hal ini ke seluruh komponen organisasi. Jadi kalau dari teori psikologi kognitif, itu informasi dengan informasi itu terkait satu dengan yang lain. Kalau informasi tentang target jangka panjang, new vision, new aspiration ini clear, maka koneksi ke tempat-tempat lain juga akan terbangun. Dan ini akan membuat orang lebih aktif, lebih semangat untuk bekerja dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Jadi Bapak Ibu lihat spiral yang ada di sebelah kiri dari gambar itu. Kita bisa membiarkan organisasi muter ke bawah. Ada kebosanan, kegalauan, kekecewaan, frustasi, konflik karena sulit untuk bertemu satu dengan yang lain.
perasaan tidak berdaya atau bahkan sampai perilaku-perilaku yang counterproductive work behavior yang merugikan perusahaan. Atau organisasi bisa melihat ini sebagai kesempatan, turning point untuk membangun organisasinya. Di sini pemimpin yang positif, pemimpin yang membantu karyawan untuk bisa menerima situasi, pemimpin yang paling atas yang bisa membangun target yang clear ke depan, itu akan membuat orang lebih bersemangat, karyawan lebih bersinergi, sehingga kita bisa membuat krisis ini berpotensi untuk membangun spiral up, sehingga perusahaan-perusahaan tertentu bisa strive, bisa menjadi lebih baik lagi. Salah satu yang paling diperlukan untuk hal ini, Bapak dan Ibu, poin saya yang terakhir adalah learning mindset. Pada saat krisis ini, seperti yang tadi Pak Khatib Basri katakan, karena situasi yang terus-menerus berubah, maka akan ada keputusan-keputusan yang mungkin salah kita lakukan. Dan ini harus ada kerendahan hati dari pimpinan untuk mengakui itu salah dengan cara membuat keputusan yang baru. Dan learning ini akan menjadi sangat efektif kalau dikaitkan dengan tujuan jangka panjang. Jadi riset-riset tentang future work self itu menunjukkan bahwa orang-orang yang tahu persis nanti dia maunya seperti apa, dia bisa bayangkan. Misalnya salah satu pharmaceutical company yang saya teliti, itu dia bisa membayangkan dia akan menjadi apa. Tahun 98, tahun 2000 ketika organisasi pharmaceutical industry belum banyak yang bicara tentang generik obat, dia sudah bicara tentang obat-obat generik. Ketika banyak pharmaceutical company di Indonesia belum penetrasi ke ASEAN, dia sudah bicarakan itu. Target jangka panjang itu kemudian menjadi arah dan menjadi ukuran untuk pembelajaran di masa sekarang. Jadi Bapak dan Ibu, pendeknya adalah krisis ini adalah kesempatan kita untuk maju, untuk turning point menjadi lebih baik. Demikian saja Bapak dan Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Korina. Jadi setelah Pak Khatib Basri tadi menyampaikan pandangan-pandangan yang berdasarkan data-data objektif, termasuk juga walaupun sebetulnya kalau mau dibilang objektif 100% tidak, tapi kenyataan dia ada, yaitu adalah self-fulfilling prophecy. Kalau orang berpikir begitu, lalu kemudian dia melakukan, akibatnya akan datang. Pak Khatib Basri tadi menyampaikan berbagai data dan kemudian berdasarkan data-data itu saran akhir yang disampaikan lebih merupakan saran kepada pemerintah secara keseluruhan, yaitu antara lain mengutamakan sektor kesehatan. Bu Korina dengan latar belakang psikologi industri berbicara mengenai apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi krisis ini, dan sekarang akan mendengarkan paparan dari Pak Aryo Widiwardono mengenai pengalaman nyata yang dialami oleh Body Shop itu, dan ini sudah bukan lagi ramalan, bukan lagi perkiraan teoritis, tapi betul-betul kenyataan yang dialami sendiri. Pak Aryo Widiwardono ini adalah CEO dari Body Shop Indonesia. Beliau merupakan Managing Director dari Food Division Business Development. Sebelumnya, dulunya pernah bekerja di Unilever tahun 1997 sampai tahun 2011 sebagai Brand Building Director, kemudian sebagai Global Category Manager untuk produk oral care. Saya tidak membacakan seluruh data yang juga bisa dibaca oleh peserta sendiri. Saya persilahkan Pak Aryo Widiwardono. Tersebut nggak bisa ditepuk tangan, nggak kedengaran sebabnya audiensnya di mute. Silakan Pak Aryo.
Terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kehormatan bagi saya untuk bisa share pada hari ini di webinar dari LPTUI. Dan saya kira topiknya memang sangat tepat sekali dengan kondisi kita saat ini. Sebelumnya saya ingin mencoba menanyakan dulu apakah slide saya bisa kelihatan. Sudah ya Pak? Oke, Bapak Ibu, kenapa saya beri judul The Body Shop Survival Plan? Karena ya kita masih dalam keadaan untuk bisa survive. Seperti yang Pak Hatip tadi sampaikan, kemudian Ibu Korina juga sampaikan, ini belum selesai. Jadi kami boleh dibilang masih dalam setengah perjalanan menghadapi krisis ini. Nah, sedikit tentang Body Shop, mungkin sekitar 3 menit saya gunakan untuk introduction Body Shop agar memberikan sedikit gambaran seperti apa perusahaannya dan bagaimana dampaknya dari krisis ini terhadap perusahaan kami. Seperti Bapak Ibu tahu, mungkin kepada banyak teman-teman yang pengguna, Body Shop didirikan oleh mendiang Anita Roddick pada tahun 76 dengan satu dasar pemikiran bahwa menjalankan bisnis itu seharusnya bukan hanya mengenai uang, tetapi mengenai tanggung jawab. Bisnis seharusnya memberikan kebaikan untuk masyarakat, bukan keserakahan pribadi. Dan hingga kini pemikiran Anita Roddick terus masih menjiwai dari purpose of the company, dan reason kenapa Body Shop ada hingga saat ini adalah karena kami ada di dunia untuk berjuang untuk dunia yang lebih adil dan lebih indah. Lalu bagaimana dengan Body Shop Indonesia? Body Shop Indonesia berada di Indonesia atau masuk ke Indonesia tahun 92. Ini adalah foto toko kami pertama, dibuka pada tanggal 5 Desember tahun 92 dan saat itu hanya ada 7 karyawan. Ini adalah fast forward 28 tahun kemudian, ini adalah tampak dari salah satu toko kami di Yogyakarta dan satu lagi ada di Pondok Indah yang sekarang. Yang di atas itu di Yogyakarta, salah satu toko terbesar kami, flagship di PVJ, di Hartono Mall, yang di bawah adalah dari Body Shop di Pondok Indah. Ini adalah yang di Bandung, juga sekitar 150 square meter, salah satu flagship kita. Saat ini Body Shop memiliki 151 toko, dari satu toko di 92, 151 hadir di 43 kota, di 27 provinsi dan dengan kurang lebih sekitar 1.400 karyawan kami. Salah satu dari brand yang memiliki produk dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi tidak banyak beauty brand yang selengkap kami. Ada 10 kategori, ada 1.000 produk kurang lebih di setiap toko kami, from head to toe, ya, yang sama-sama mungkin beauty company menawarkan produk that makes you look good dan feel good, tetapi yang membedakan adalah the product that you consume or you use adalah doing good juga, ya. Kami cukup beruntung. Saat ini 87% dari penjualan kami berasal dari members atau anggota yang saat ini jumlahnya sekitar 1,1 juta orang di seluruh Indonesia dan tumbuh sekitar 12-13% setiap tahunnya. Dan juga sangat-sangat beruntung bahwa 70% daripadanya adalah milenial dan Gen Z. Jadi generasi muda di bawah 39 tahun rata-rata pengguna kami dari jumlah number. Ini adalah mungkin beberapa tahun ke belakang, kurang lebih 20 tahun lebih ke belakang, bagaimana pertumbuhan jumlah toko yang digambarkan oleh garis berwarna hijau tua dan pertumbuhan jumlah nilai penjualan yang digambarkan oleh vertical bar berwarna kuning. Kalau Bapak-Bapak lihat 5 tahun terakhir, kami tumbuh dengan sangat-sangat baik dengan jumlah toko yang kurang lebih sama. Jadi pertumbuhan organik yang sangat baik dan bahkan kami memiliki visi double the business in 5 years. By end of 2022, akhir tahun 2022, sebetulnya kami sudah on track untuk
menjadi bisnis 2 kali lipat dibandingkan akhir tahun 2017. Body Shop juga adalah sebuah brand dan organisasi yang deeply rooted in activism, karena demikianlah mendiang Anita Roddick. Beliau adalah seorang aktivis yang terpaksa berbisnis karena suaminya pergi ke Latin Amerika pada saat itu. Ini sedikit yang terakhir saja, kita salah satu yang juga menyuarakan untuk menolak kantong plastik, butuh 4 tahun untuk akhirnya menjadi ditolak ya. Kami yang brand pertama di dunia yang menolak uji coba kosmetik pada hewan, yang menghasilkan petisinya, menghasilkan beberapa daerah, negara, dan Eropa khususnya melarang penggunaan uji coba pada hewan. Sedotan plastik campaign, kemudian volunteering adalah diwajibkan bagi setiap karyawan kami, 8 jam minimum sehari, dan achievementnya alhamdulillah 100% dengan rata-rata lebih dari 8 sampai 10 jam. Baik itu membersihkan masjid, membersihkan pasar, gerebek sampah, atau menanam kembali mangrove atau hutan yang gundul. Ini adalah beberapa contoh yang dilakukan volunteering oleh karyawan kami. The Body Shop Indonesia juga merupakan salah satu the best company to work for in Asia, suatu kebanggaan bagi kami semua yang diberikan tahun lalu oleh HR Asia, dan dari Korn Ferry dan majalah SWA, kami juga salah satu one of the employer of choice in 2019 berdasarkan dari hasil engagement survey yang dilakukan terhadap 80 perusahaan besar. And I'm delighted to share with you bahwa sejak tahun lalu kita take over Amerika, Kanada, Australia sebagai The Body Shop kedua terbesar di dunia setelah Inggris, yang tentunya sulit kami kejar karena Inggris memiliki 328 toko dan bisnis besar lainnya secara direct selling maupun dari e-commerce. Dan ini suatu kebanggaan karena dengan jumlah toko hanya 151, Indonesia menjadi kedua terbesar. Lalu datanglah COVID. No need for introduction, saya kira tadi penjelasan Pak Khatib sangat-sangat berkena sekali dengan situasi kami, dan lebih-lebih dari aspek psikologinya juga tadi Ibu Korina sudah menjelaskan. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, tetapi kita tahu bahwa crisis is coming, and now we are in crisis. Prinsip kita semua pada saat itu di leadership team The Body Shop Indonesia adalah prepare for the best, be ready for the worst, and of course sebagai orang yang beriman kita pray for it shall pass. Semoga segera diangkat krisis ini. Impact-nya apa? Impact-nya sudah kami rasakan sejak awal Maret. Traffic langsung turun, apalagi ketika pengumuman kasus pertama, kemudian pengumuman dari Pak Jokowi, kemudian PSBB dan seterusnya, dapat traffic artinya orang yang datang ke mall. Karena 100% toko kami berada di dalam mall. Dan saat ini dari 151 sudah 105 toko kami tutup. Dari sisa yang masih buka itu sangat dibatasi jumlah jamnya, dan tentunya juga trafficnya turun. Penjualan turun 80%, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan penjualan kami turun 80%. E-com atau e-commerce, website penjualan lewat website thebodyshop.co.id maupun penjualan kami melalui marketplaces seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Zalora, dan Blibli itu hanya berkontribusi 3% sejak 5 tahun yang lalu didirikan. Hanya 3%, 97% penjualan kami masih lewat toko. Cost increase, Pak Khatib tadi sampaikan bagaimana pound sterling dolar ya, sama pound sterling kasusnya sempat di atas 20.000, bahkan 20.600 dari budget yang kami perkirakan hanya 18.000. Alhamdulillah sekarang sudah turun lagi, tapi masih mendekati 19.000. Jadi tentunya bagian cost kami yang terbesar adalah produk yang kita impor dari UK, dan itu mengalami kenaikan karena jumlah yang harus kita bayar dalam pound sterling menjadi lebih tinggi, dan tentunya cash flow. Ya, everyone knows cash flow is very important for company. Perusahaan bisa merugi bertahun-tahun tapi tidak bangkrut. Begitu cash flow kita negatif, suddenly a company can be default. So krisis strategi yang kami lakukan is very simple. Yang pertama adalah memprioritaskan keselamatan our people, our customer, dan aset.
Kita selamatkan itu dulu. Kita pastikan bahwa teman-teman kita mendapatkan cara untuk dapat sehat dan terhindar dari krisis ini atau COVID. Dan alhamdulillah sampai saat ini 150.500, 1.400 karyawan kami beserta keluarganya yang kami monitor setiap hari, tidak ada seorang pun alhamdulillah so far yang terkena. Cash is king. Ya, kita harus secure cash flow, pastikan bisa melakukan pembayaran yang wajib untuk kita bayarkan. Kemudian penjualan, fokus kepada penjualan. Yes, 105 toko tutup, lalu gimana? Kami masih beruntung lagi-lagi, tidak seperti beberapa perusahaan yang lain yang tidak memiliki alternatif penjualan. Bagaimana dengan XX1 misalnya? Bagaimana dengan perusahaan seperti restoran misalnya? Dan kami masih memiliki e-commerce, kami masih bisa berjualan di marketplaces seperti Tokopedia, Shopee, dan sebagainya. Kemudian extreme cost reduction, cost saving, sudah dari sejak awal Februari, bahkan kami sudah melakukan extreme reduction. Cost yang dikeluarkan hanyalah cost untuk menjamin bahwa perusahaan masih bisa berjalan. Any other nice to have cost itu betul-betul di-cut. Tidak ada yang kami keluarkan selain untuk memastikan perusahaan bisa berjalan. Kami juga melihat bahwa menjaga operational excellence dan customer service menjadi justru semakin penting untuk saat ini. Jadi itu masih terus kami kumandangkan. Kemudian manage stock dan inventory. Ketika penjualan turun 80%, apakah kami masih perlu membutuhkan pembelian dari UK sebanyak yang kita planning misalnya. Jadi banyak sekali juga area yang kita lakukan di situ. Agak detail, tetapi saya kira perlu untuk diungkapkan bahwa ketika krisis terjadi, saya juga ada dalam krisis 98 pada saat itu, and I witness how the company as a junior manager, the company try to survive pada saat Unilever Indonesia mengalami krisis di tahun 98, demikian juga tahun 2008. Intinya adalah bahwa perubahan terjadi demikian cepat. Banyak sekali keputusan-keputusan yang terpaksa harus kita rubah dalam hitungan minggu, dalam hitungan hari, dalam hitungan jam. Kalau teman-teman lihat di sini ada tanggal-tanggal menunjukkan bahwa sedemikian dinamisnya sebuah perusahaan harus mengambil keputusan. Januari, Februari kita sudah mulai melakukan preventive measure, hand sanitizer yang I believe any other companies juga lakukan hal yang sama, memberikan mask, kita memberikan vitamin kepada karyawan, memberikan travel warning untuk tidak pergi dan tidak menerima tamu dan sebagainya dan sebagainya. Dan lebih parah lagi ketika COVID pertama kali ditemukan dan diumumkan di Indonesia. Saya melakukan town hall dan teknologi seperti Microsoft Teams sangat-sangat membantu karena kita bisa melakukan langsung individually dengan seluruh karyawan kita, kadang 270, kadang 500 orang pada saat yang bersamaan, untuk bisa menyampaikan apa yang terjadi dengan company. 24 Maret sebagai brand yang tetap walaupun dalam keadaan susah, tetap memiliki jiwa aktivisme dan ingin terlibat membantu negara ini, kami tetap memberikan donasi 1 miliar kepada Care ID, yaitu untuk memberikan alat perlindungan diri bagi dokter rumah sakit dan fasilitas-fasilitas kesehatan lain yang diorganize oleh wecare.id. Pada saat yang sama kami juga mengumpulkan donasi melalui toko yang masih buka atau melalui online agar member-member kami yang 1 juta tadi juga mengumpulkan donasi untuk membantu. 21 Maret lahirlah sebuah channel baru. Kita nggak pernah jualan lewat WhatsApp. Jadi kita harus terpaksa jualan lewat WhatsApp. Kenapa? Kami baru realize berdasarkan dari insight bahwa beberapa 150-an store staff kami dari sekitar 1.000 orang itu memiliki track record penjualan yang luar biasa. Per orang bisa menjual 1,5 sampai 3 miliar per 6 bulan. Dan insentif yang mereka terima juga lumayan, antara 0,7% sampai 1,4% insentif di luar gaji pokoknya. Dan yang kami pelajari adalah bahwa mereka itu memiliki engagement yang luar biasa dengan customer. Mereka memiliki list of names,
menghubungi kalau ibunya beli hari itu, menanyakan kembali apakah produknya bagus, apakah berhasil. Pada bulan kedua atau minggu ke-6 ditanyakan lagi, "Bu, sudah habis waktunya yang Ibu beli," dan seterusnya, dan jadilah mereka seorang salesman yang sangat sukses. Dari situ, toko sudah tutup, kita manfaatkan jalur itu, lahirlah sebuah channel baru yang tidak diduga-duga, yaitu penjualan lewat WhatsApp. Kami juga putuskan semua keputusan bisnis, kecil atau besar, kita ambil ke atas. We elevate all the decision-making process to the board. Yang kami bertemu setiap hari, setiap jam 9 pagi, untuk memastikan bahwa tidak ada confusion atau kebingungan di teman-teman di operational level. Biarlah kami yang memutuskan karena sedemikian banyaknya perubahan. Kampanye harus dirubah, banyak sekali. Di retail sangat banyak yang bisa saya berikan contoh. Tapi itu membantu sekali teman-teman di lapangan yang setelah kita brief bahwa this is the situation of the company, we are in trouble and we have to survive. Mereka hanya percaya bahwa our leaders at the top know what they are doing. Kami akan menjalankan instruksinya. Jadi mereka tidak dilibatkan atau tidak dibebankan lagi dengan ini kalau seperti ini jadi gimana? Di situasi normal harus begini, situasi yang tidak normal kami harus seperti apa. Kemudian pembelajaran lainnya adalah juga segera kami lakukan SOP yang berbeda dengan adanya social distancing. Karyawan serta-merta harus memakai masker, di depan toko harus ada hand sanitizer. Kami menawarkan juga glove kalau misalnya harus memencet EDC dan sebagainya. Kami tarik semua tester, terutama tester-tester yang untuk makeup, karena makeup bisa dipakai oleh beberapa orang yang sebelumnya di kala normal tidak apa-apa. Sekarang menjadi sesuatu yang mungkin bisa membahayakan. Dan seterusnya, kemudian toko tutup, kemudian PSBB, banyak sekali perubahan yang terjadi. Jadi ini cuma slide tadi hanya menggambarkan betapa dinamisnya setiap hari ada keputusan yang harus kami ambil dan kita tarik ke atas. Devo, the board yang tadinya hanya meeting 1 minggu sekali, kami bertemu setiap pagi jam 9. Mungkin nggak lama, setengah jam, tapi we do that every day. The learning from this crisis salah satunya juga adalah maintaining spirit dan optimism adalah kunci. Tadi saya senang sekali itu ternyata Bu Corina menyampaikan hal yang sama secara pengalaman beliau dan itulah yang kami belajar juga. Dari CEO Town Hall, keadaan bahkan secara terbuka kami sampaikan keadaan company sampai cash flow projection every week. Ini yang akan terjadi kalau penjualan kita seperti ini yang harus kita bayarkan dan seterusnya kapan kita akan default kalau kita tidak melakukan sesuatu. Saya memberikan baik itu video seperti contoh di sini yang tidak hanya berita-berita tentang perusahaan saja. Kami realize bahwa they need a lot of entertainment. Jadi intern secara bergantian, board of director juga memberikan message. Ibu Tris, ini salah IT director kami, misalnya memberikan message bersama timnya bernyanyi bersama secara virtual dikumpulkan dalam video yang berjudul If We Hold On Together. Saya memberikan tips tentang lari, kebetulan saya senang lari dan makan sehat. Itu yang saya lakukan di samping yang kami lakukan semua, di samping tentunya update tentang perusahaan dari hari ke hari. Dan hasilnya luar biasa. Kita sudah, tadi saya sampaikan, kita salah satu perusahaan dengan engagement yang cukup baik, nomor 3 terbesar di Indonesia menurut Conferry dari 80 perusahaan yang disurvei. Dan transparansi, kemudian optimism, ini adalah cuma sedikit dari banyak sekali doa-doa yang dikirimkan baik personally maupun dalam grup tentang betapa bersyukurnya mereka melihat dengan kacamata yang berbeda. Mereka tahu bahwa akan tiba masanya jika kondisi tidak membaik, mereka mungkin akan dipotong gaji. Saat ini baru voluntary top leadership team memvoluntarikan memotong gajinya masing-masing. Jadi dari saya kemudian one level down sampai senior manager GM melakukan pemotongan salary. Belum kami lakukan untuk staff, manager dan khususnya teman-teman di operation yang ada di toko. Karena mereka sudah tidak mendapatkan insentif, they basically just receiving salary pokok saja. Nah,
ketika kondisi ini disampaikan, alih-alih cemas, yang saya terima justru adalah rasa syukur, karena mereka membandingkan dengan yang lebih parah. Bahwa yang lain dirumahkan, kita dibela-belain untuk tetap dibayar THR-nya secara penuh, terima kasih. Dan mereka menjadi luar biasa semangat, bahkan yang terjadi saat ini banyak sekali terjadi transfer of resources. Resources yang tadinya hanya 3% dari bisnis menjadi sedemikian sibuk, karena e-commerce kami tumbuh 12 kali lipat tiba-tiba. Dan resource-nya tentunya kurang. Teman-teman dari toko ikut membantu, teman-teman dari head office ikut membantu, itu yang terjadi. Kami juga lakukan hal yang sama terhadap customer. Kami informasikan bahwa don't worry, kita punya channel baru, penjualan yang baru, ini WhatsApp yang bisa dihubungi kalau ibu mau membeli. Lalu pertanyaannya, gimana? Are we going to be able to survive? Resepinya mungkin beda-beda, tapi kami rasa ini yang akan kami lakukan for the time being. Kami akan tetap memaintain spirit and optimism of the team because we need that during this crisis. Kemudian prepare business plan dengan different recovery scenarios. Awalnya kami punya 9. Kalau ini gimana, kalau penjualan gimana, kalau pound sterling naik seperti apa, kalau pembelian diturunkan seperti apa. At the end, we just have to new business plan. Kami lupakan target untuk double the business in 5 years yang akan harusnya kita capai 2022. Kita lebih realistis. Oke, kita punya scenario by Julai 70% toko mungkin akan buka. Sekarang sudah 70% toko tutup, 75% toko tutup. Harapannya selesai PSBB di quarter 3 akan 70% buka. Ya mungkin masih ada yang tutup 25%. Kemudian quarter 4, skenario yang sedang kami lakukan adalah kalau semua sudah bisa buka kembali. Mudah-mudahan. Tapi kami juga siapkan skenario yang lebih buruk dari itu. Lalu impact-nya apa? Kita plot ke dalam cash flow, ke dalam penjualan, dan sebagainya. Dan sebagainya. Tentunya seperti halnya banyak perusahaan lain lakukan apa yang perlu dilakukan. Ada kolateral tambahan, ya kita cari loan. Ada bank overdraft yang bisa kita gunakan. Atau tidak membayarkan beberapa sewa dulu karena mallnya juga tutup anyway, kita bisa sampaikan kita tidak bayar dulu, silahkan gunakan DP dan 3 bulan sewa yang sudah dipegang oleh Anda untuk lakukan itu. Beberapa mall memberikan gratis, beberapa mall memberikan diskon, tapi masih banyak yang men-charge kami dengan sewa. Cash flow tentunya terus harus kita amankan. Dan mengakselerasi digital shift dan new channel. Tadi, lahirnya penjualan lewat WhatsApp. Kami perbaiki website kami yang dulunya kecil, cuma 3%, saat ini tiba-tiba sudah lebih dari setengah penjualan. Ya, tentunya dengan penjualan yang sudah jauh lebih turun, tapi kontribusinya terhadap penjualan sekarang sudah lebih dari 50%. Datang dari website. Yang membuat kami secara organisasi harus belajar, and we prepare for the new normal. Kalau toko nanti buka, apa yang harus kami lakukan? Do we have to use not just mask, tetapi juga apakah perlu pakai screen, gitu ya, seperti dokter? Apakah lalu bagaimana dengan tester? Karena kami yang sangat generous untuk memberikan tester, silakan dicoba dulu Bu, atau kami masukkan ke dalam botol kecil untuk dibawa pulang. Nah, seperti apa? All that things harus kita pikirkan dan keep learning di agile. Banyak sekali trial-trial yang kami lakukan salah, gagal, ya, tapi that's okay, karena itu lahir out of survival. Nah, sekedar food for thought, new normal emerging, banyak sekali artikel tentang ini, saya tidak akan berpanjang lebar, settingnya, mindsetnya, behaviornya, ini yang juga kami persiapkan. O2O, offline to online, sebuah organisasi yang 97% penjualannya toko, sekarang sudah 50%-nya dari digital, gimana ke depan? Core skill apa yang kita nggak punya? Capability apa yang kita nggak punya? Suddenly we talk in digital language. Gitu. Apakah kita perlu rombak organisasinya? Karena when krisis selesai, penjualan dari website sekarang menjadi 30%, tentunya struktur organisasi akan berbeda. Justru sekarang adalah saat untuk
berinvest atau mencari talent-talent yang baik di saat banyak sekali perusahaan-perusahaan melay off talent-talent di luar sana. So the learning of the story menurut saya adalah let's just disconnect from the gloom around us. Kita pisahkan dari mendung kelabu yang ada di sekitar kita, fokus, fasten your seat belt, and let's prepare. Semoga bermanfaat Mas Budi dan teman-teman semua. Terima kasih Pak Aryo. Ibu, Bapak peserta webinar, pertanyaan yang masuk lewat fitur meeting chat ini demikian banyaknya. Jadi kalau dibacakan satu persatu pasti tidak mungkin bisa dijawab satu persatu. Dan sudah ada kesepakatan bahwa sebagian besar pertanyaan yang tidak terjawab itu akan nanti diusahakan pembahasan secara tertulis dan dipublish di webnya LPT. Saya mencoba merangkum dari sekian banyak pertanyaan dengan kapasitas otak saya yang sebetulnya tidak layak untuk mencoba merangkum pertanyaan-pertanyaan itu. Tetapi saya mengharapkan tanggapan dari para narasumber. Saya tidak secara fokus mengatakan ini pertanyaan ditujukan kepada Pak Khatib, ini pertanyaan kepada Ibu Korina, ini pertanyaan kepada Pak Aryo. Tetapi ada statement dari para peserta yang kalau dirangkum mengatakan, pertama, ramalan ekonomi, terutama yang disampaikan oleh Pak Khatib, umumnya didasarkan pada data-data yang sangat objektif. Akan tetapi Pak Khatib Basri sendiri menyampaikan adanya kenyataan self-fulfilling prophecy. Kalau semua orang percaya sebuah bank akan bangkrut, maka semua orang akan menarik dananya dari bank itu dan banknya benar-benar bangkrut. Ibu Korina dan Pak Aryo menunjukkan betapa pentingnya trust kepada pimpinan dalam mengatasi situasi. Sementara kita melihat bahwa pada saat sekarang ini banyak suara-suara yang menunjukkan masyarakat kurang punya trust kepada pemerintah. Bagaimana kira-kira hal ini membawa dampak kepada keadaan secara global dan kemudian dari global secara spesifik turun ke masing-masing sektor. Pertanyaan yang lain yang juga saya kira perlu mendapatkan tanggapan adalah pemikiran bahwa sebetulnya di setiap situasi ada pihak-pihak yang sangat dirugikan, ada pihak-pihak yang justru bersorak-sorak. GoFood itu mengalami kenaikan pesanan dengan jelas. Internet provider itu rezeki yang luar biasa. Perusahaan-perusahaan tertentu diuntungkan oleh pandemi, sementara perusahaan-perusahaan lain justru dirugikan. Yang menjadi persoalan penting lalu adalah seberapa jauh dampak dari COVID-19 ini terhadap kelangsungan dan mutu kualitas di sektor pendidikan. Kita menemukan bahwa hampir semuanya melakukan kegiatan belajar dari rumah, tetapi di daerah-daerah tertentu kesulitan jaringan telekomunikasinya atau juga kelangkaan alatnya karena tidak semua orang bisa punya handphone. Sejauh mana situasi ini mempengaruhi sektor pendidikan dalam arti bagaimana kesiapan tenaga kerja di kemudian hari apabila sebagian besar pendidikan yang sekarang dilakukan secara online itu tidak berhasil benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Saya kira dua hal utama itu, dan hal yang ketiga adalah kenyataan bahwa setiap culture itu mempunyai sesuatu yang berbeda dalam pola konsumsinya. Saya kira mengapa sekarang milenial yang paling banyak menjadi pelanggannya Pak Aryo itu karena nenek-nenek barangkali sudah tidak terlalu peduli dengan produk dari body shop. Mereka mungkin cari gigi palsu ataupun kalau ini cari rambut palsu.
Tetapi ketika terjadi perubahan, apakah mungkin ada pola konsumsi yang jadi berbeda, yang kemudian lalu yang kita sebut sebagai new normal, itu bukan cuma saja new normal dalam prosedur, tapi new normal dalam pola konsumsi. Saya persilakan, mungkin sesuai dengan urutan yang awal, kita berikan kesempatan pertama Pak Khatib Basri. Makasih Pak. Saya coba jawab ya, tentunya dari perspektif saya. Ini pertanyaan yang berat dan menarik sekali, dan ini memang memancing diskusi yang penting ke depan. Saya pertama bicara mengenai tadi Pak Budi menyebut mengenai self-fulfilling prophecy, kemudian bagaimana optimisme bisa menggerakkan. Saya ingin juga lanjutkan apa yang tadi disampaikan Pak Aryo di dalam presentasinya. Di dalam setiap fenomena krisis itu memang penting sekali untuk melihat mengenai opportunities yang mungkin. Ya, saya berikan contoh misalnya. Selalu ceruk pasar itu ada. Kita nggak pernah membayangkan bahwa misalnya produk dari brand tertentu itu sampai kemudian memproduksi masker sekarang. Ya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan masker itu laku, Pak. Ya, bahkan sekarang itu produk branded, saya nggak mau sebut namanya, sudah punya maskernya. Alat pelindung diri yang pakai plastik tuh. Saya bisa membayangkan itu fashionistas di dalam berapa bulan itu akan membuat sebagai sesuatu yang dengan desain yang menarik. Kalau orang pergi ke supermarket itu bisa terjadi. Jadi yang saya mau bilang adalah bagaimana belief itu bisa membuat orang itu keluar dari krisis ketika dia melihat mengenai potensi-potensi yang muncul. Dan ini sebetulnya ada di sekitar kita. Tadi Pak Budi menyebut sekali bahwa menyebut betul sekali bahwa beberapa industri itu sebetulnya doing relatively well dibandingkan dengan yang lain. Ya, tadi saya sebut segala yang berhubungan dengan kesehatan, hand sanitizer. Dan ini akan ada pola yang berubah ke depan, di mana mungkin orang akan behaviornya berubah jadi lebih sering cuci tangan, menjadi lebih perhatian terhadap kesehatan dan macam-macam. Dan itu adalah sebuah potensi dari bisnis baru. Dan itu berangkatnya dari sebuah kepercayaan bahwa ini bisa diatasi. Jadi saya memang lihat data-data objektif dari ekonomi, tetapi di dalam praktek sebetulnya yang mendrive perilaku produsen dari konsumen itu adalah sebuah perilaku psikologis dari yang disebut sebagai self-fulfilling prophecy. Nah, saya kasih contoh misalnya Pak Budi ya. Di dalam konsumsi, kalau misalnya pendapatan kita naik, itu orang mudah sekali untuk minum kopi yang bagus, makanan yang enak. Tapi kalau pendapatannya turun, dia nggak akan turun itu ke kopi yang jelek seketika. Jadi konsumsi itu pattern-nya, kalau income-nya naik, dia gampang naik, tetapi kalau turun, yang akan dia lakukan apa? Dia lebih baik membongkar tabungannya untuk mempertahankan pola konsumsinya, atau kalau perlu berutang. Ya, sampai kemudian dia nggak punya sama sekali, baru kemudian konsumsinya mengalami penurunan. Ini James Dusenberry memenangkan Nobel untuk menjelaskan mengenai consumption behavior. Jadi yang saya mau bilang di dalam konteks ini adalah akan ada sektor-sektor yang mungkin kita nggak terbayangkan sebelumnya yang memberikan ruang. Jadi saya punya sebuah optimisme di situ. Saya bayangkan misalnya Pak Budi ya, kalau misalnya GrabFood atau Gojek gitu atau GoFood itu kita cari, kita tahu restorannya, kemudian kita mau beli makanan. Tapi saya bayangkan nanti kebutuhan di dalam beberapa bulan ke depan itu adalah mungkin stok makanan terbatas. Dia nggak tahu tokonya, tapi dia tanya, gula itu ada di mana sih? Jadi ada orang yang bahkan di rumah tangga dia punya ekstra gula, dia mau lepas, itu marketnya kemudian jadi muncul gitu. Ini sesuatu yang mungkin kita nggak bayangkan sebelumnya. Jadi saya di dalam soal itu di mana behavior dari perilaku konsumen itu akan mendorong aktivitas ekonomi, saya percaya. Jadi mungkin situasinya tidak segloomy yang kita bayangkan, karena orang itu punya kapasitas untuk melakukan adjustment setelah sekian lama. Nah, mengenai pendidikan, ini concern saya sebetulnya Pak, karena saya melihat bahwa
dampak dari COVID ini itu memang dengan social distancing, terus terang itu banyak tenaga pengajar yang juga tidak ready untuk melakukan ini. Saya kasih contoh di FEUI, kebetulan saya masih ngajar ya. Itu kita nggak pernah membayangkan kalau ujian dilakukan online, kalau mahasiswanya saling telepon gimana? Kita nggak pernah bisa. Jadi si pengajarnya nggak boleh membuat soal ujian yang kemudian sifatnya close book gitu. Ya, dia harus cukup kreatif untuk membuat pertanyaan yang mungkin jawabannya nggak ada di Google. Jadi si pengajar dituntut untuk membuat pertanyaan yang Google nggak punya jawabannya. Dan ini membutuhkan skill tertentu, bukan hanya soal infrastrukturnya gitu. Ya, jadi ini yang juga saya kira behavior dari pengajar juga akan berubah. Di samping tentunya soal-soal yang tadi Pak Budi sampaikan, memang di dalam periode ini akan ada memang yang tidak terhindarkan karena kita nggak bisa cover semua. Harapan saya cuma satu, ini pandemi satu hari kan vaksinnya mesti ada. Ya, orang bicara mengenai Desember atau pemerintah bicara Juni sekarang digeser lagi sampai September katanya. Katakanlah kalau ini terjadi, jadi mungkin kalau sampai terjadi, mudah-mudahan dampak negatifnya tidak terlalu panjang. Karena kalau pendidikan itu periodenya agak relatif panjang. Itu yang mungkin saya bisa share dari pertanyaan Pak Budi. Terima kasih. Terima kasih Pak Katibasri. Kita lanjutkan dengan Bu Korina. Silakan Ibu. Mungkin mesti di-unmute Ibu Korina. Jadi terima kasih kepada Pak Katibasri, Pak Aryo untuk presentasinya yang sangat menarik untuk saya dan kayaknya link sekali ya. Juga terima kasih kepada peserta dan kepada Pak Moderator karena pertanyaannya menekankan hal yang sangat perlu dibahas. Trust. Bagaimana membangun trust kepada pimpinan saat ada beberapa orang mempunyai distrust kepada pemerintah. Apa yang harus pimpinan perusahaan lakukan dalam situasi seperti ini? Barangkali karena waktu yang tidak terlalu banyak, saya akan memberikan 3 poin saja. Yaitu pertama adalah, bagaimanapun juga, pimpinan perusahaan perlu fokus untuk hal-hal yang relevan untuk perusahaannya. Jadi, bagaimana pimpinan perusahaan sekarang bisa melihat kebijakan pemerintah yang relevan untuk mereka dan memaknainya secara positif. Karena kalau pimpinan perusahaan membiarkan dirinya memaknai dengan negatif, negativity itu akan tersebar ke anggota organisasinya. Dan hasilnya apa? Hasilnya anggota organisasinya negatif. Hasilnya spiral down yang tadi saya sampaikan. Jadi saya kira pimpinan perusahaan di sini perlu betul-betul bijaksana untuk fokus pada organisasinya, untuk maknai dengan positif informasi yang didapat, dan untuk ini baik sekali untuk membuat benchmark seperti yang Pak Aryo tadi contohkan, dibuat benchmark sehingga karyawan itu bersyukur betul. Nah, karyawan yang situasinya perasaannya bersyukur, dia tidak akan terlalu punya banyak waktu untuk fokus ke hal yang negatif. Yang kedua adalah related dengan itu, dengan membangkitkan optimism, adalah pimpinannya sendiri harus walk the talk. Pimpinan sendiri integritinya harus terlihat. Jadi kalau tadi salah satu dari contoh saya adalah pimpinan yang mau dia potong gaji dia demi perusahaannya, itu dia mungkin bisa berguru dari pemerintah yang juga eselon 1 dan eselon 2 yang tidak dapat THR misalnya. Jadi pimpinan ini dalam melangkah harus walk the talk, harus apapun yang dikatakan itu harus sungguh-sungguh diupayakan. Saat krisis ini adalah saat yang sangat sensitif untuk setiap anggota organisasi menilai pimpinannya. Dan yang ketiga adalah saya mau sarankan pimpinan organisasi untuk fokus ke activity dan tujuan yang berguna bagi perusahaan, yaitu dalam hal ini mengartikulasikan tujuan jangka pendek atau jangka panjangnya. Seperti misalnya tadi Pak Aryo mengartikulasikan bahwa Body Shop hadir bukan hanya untuk profit,
tapi juga untuk hal yang lain. Bagaimana pimpinan organisasi bisa membuat anggota organisasi merasa menjadi bagian organisasi tersebut adalah sesuatu yang energizing. Kalau hal ini dapat dibangun, maka anggota organisasi tidak akan punya terlalu banyak waktu untuk terpengaruh dalam kerjaannya kalau melihat hal-hal yang tidak disukai di luar. Karena pasti hal yang tidak disukai itu akan banyak. Jadi pertanyaannya sekarang adalah apakah pimpinan organisasi mau fokus pada kebutuhan organisasi atau tidak. Kalau mau fokus dan berhasil membangun spirit yang positif tersebut, maka itu akan tersebar ke organisasi. Karena positivism itu lebih contagious, lebih mudah tersebar daripada negativity. Kalau yang tentang sektor pendidikan, Pak Budi, saya kira memang ini adalah hal yang sangat sulit, tetapi bukan tidak bisa. Sudah lama kita, terutama untuk pendidikan universitas ke atas ya. Kalau pendidikan dasar dan pendidikan menengah, saya kira penggunaan jarak jauh ini agak lebih sulit. Dan saya berharap bahwa kondisi COVID ini tidak terlalu lama, kasihan anak-anak SD sama SMP, SMA. Tapi kalau untuk pendidikan jarak jauh ini, saya kira ini sebetulnya setiap universitas mempunyai sumber daya manusia yang harusnya capable, harusnya mampu. Bahwa selama ini kita itu tenggelam dalam kenyamanan dan tidak memproses bagaimana mengajar secara online, itu kesalahan kita. Tapi thanks to the crisis, terima kasih adanya krisis ini. Krisis ini membuat kita harus menggunakan teknologi, harus banyak belajar, dan ada banyak caranya untuk belajar. Sehingga tantangannya ke depan saya kira untuk level universitas mestinya bisa jauh lebih baik, walaupun tidak di semua tempat ya, karena tantangan teknologi itu akan menjadi besar juga. Demikian Pak Budi, terima kasih. Bisa lanjutkan. Ya, terima kasih Pak Budi. Saya setuju dengan tadi yang disampaikan Pak Hatip dan Bu Korina. Sama saya kira apa yang terjadi di perusahaan kami. Krisis ini ketika kita menggunakan lensa yang berbeda, kita menggunakan lensa dengan semangat yang optimistis, justru membuat saya rasakan sendiri energi yang luar biasa dari teman-teman gitu. Ya, dan itu kalau kita turn that energy into something yang positif, hasilnya luar biasa. Tidak sempurna, kami dipaksa untuk belajar, kami dipaksa untuk menjadi sebuah organisasi omni, dari offline to online, O2O, dalam waktu yang singkat. Muncullah kreasi-kreasi baru yang dalam masa normal kemungkinan dibutuhkan waktu bulan atau mungkin tahun untuk merancang sebuah channel baru. Dengan segala limitasinya, jadilah sebuah channel baru yang kita sebut dengan penjualan lewat WhatsApp menjadi 30% dari penjualan kami. Itu menurut saya sangat-sangat luar biasa dan tentunya masih banyak yang harus kita perbaiki dari situ. Tapi learningnya adalah ketika everyone in the organization itu align kepada satu tujuan bersama. Oke, kita harus survive, we are in this together, kita ada di krisis ini bersama-sama dan kita akan mengatasinya bersama-sama. Energi yang keluar justru luar biasa. Ada pertanyaan juga beberapa, apakah sudah mulai memotong gaji? Tadi saya sampaikan kita belum, jadi hanya voluntary di senior line hingga ke CEO kita melakukan voluntary pemotongan gaji dan harapan kami kalau bisa tidak gitu. Kalau senario bahwa yang tadi senario realistik tapi stretching yang kami lakukan sekarang by Juli 70% dari toko kembali buka. Hopefully itu kita tidak perlu. Dan itu yang memberikan semangat yang luar biasa kita bilang bahwa inilah sekarang target bisnis kita yang baru. Jadi saya hanya akan combine kedua pertanyaan itu Pak Budi. Soal pembelajaran kami melakukan refleksi bahwa ternyata memang situasi memaksa kami untuk berubah. Bagaimana sebuah perusahaan yang tadinya sangat-sangat offline, sangat-sangat brick and mortar, rely on toko, menjadi perusahaan yang bisa seamless
Ya, jualan dari mana aja, dari Facebook, dari Instagram, dari WhatsApp, dari customer line yang selama ini hanya sebagai tempat komplain dan menanyakan produk saya sudah sampai mana, bisa menjadi channel berjualan juga. Dan teknologinya ada di luar sana untuk bisa membantu. Apakah kita punya capability dan skill set untuk itu? Suddenly that change our strategy gitu. Ketika bisnisnya hanya 3%, nah nanti dulu lah. Tapi begitu dia menjadi 30%, saat ini 50%, itu juga untuk after the crisis kita harus pikirkan konstruksi infrastruktur dan resources yang kita butuhkan seperti apa. Mudah-mudahan membantu Pak Budi. Terima kasih Pak Aryo, terima kasih Pak Khatib Basri, terima kasih Bu Korina. Saya sampai pada ujung acara karena kita sudah melampaui batas waktu. Saya kira perlu ada sedikit wrap up dari seluruh pertemuan ini. Dari berbagai pembahasan yang disampaikan di semua narasumber sebetulnya mengatakan kita perlu mempunyai sebuah tujuan, perlu punya rencana. Tetapi rencana itu menjadi sulit ketika kita menghadapi ketidakpastian. Oleh karena itu, agar supaya kita tetap bisa berencana dalam situasi yang tidak pasti, kita perlu membuat rencana yang beralternatif atau yang seringkali disebut sebagai skenarios. Kalau begini, ini yang akan dilakukan. Tetapi kalau itu yang terjadi, saya lakukan hal yang lain. Kita punya plan A, kita punya plan B, dan seandainya plan B masih belum berhasil, masih ada plan C, dan kita tidak boleh lupa bahwa alfabet itu ada 26 huruf. Mudah-mudahan kita tidak perlu semuanya. Jadi sebetulnya ketika kita mau merekap seluruh ini, saya pikir ini bisa disampaikan dalam satu slogan singkat sebagai sebuah tips. Pertama sekali dalam tips itu huruf T-nya harus mencerminkan target. Apa yang mau kita capai. Dan target ini ada ultimate target. Kalau Body Shop, ultimate targetnya itu bukan untuk kerakusan pribadi, tetapi untuk kepentingan bersama. Dari target yang ultimate diturunkan menjadi target yang intermediate dan kemudian ada target-target yang immediate. I dari tips itu adalah inhibitors. Kita harus mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang bisa menghambat pencapaian target. Tapi supaya tidak menjadi pesimis, kita perlu juga memikirkan promoters, hal-hal yang bisa membantu kita mencapai target. Dengan mempertimbangkan target, inhibitor, promoters ini, kita kemudian menyusun skenarios. Kalau dijadikan dalam berbahasa Indonesia, saya mau menggunakan kata-kata yang seringkali digunakan oleh Bang Mandi, sahabat. Kita harus punya SA, sasaran. Kita harus antisipasi HA, hambatannya. Kita harus memikirkan BA-nya, bantuan yang mungkin. Dan sesudah itu kita harus ada tindakan. Dalam tindakan ini termasuk perencanaan dan eksekusi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan panggung ini kepada Ibu Neni. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Budi dan terima kasih saya ucapkan kepada narasumber Pak Khatib, Bu Korina, Pak Aryo yang sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk berbagi bersama kami. Buat Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya untuk bergabung. Beberapa hasil dari webinar ini nanti akan kami upload juga di website kami di lptui.com serta di Instagram kami. Jadi silakan follow di Instagram kami @lpt.ui. Silakan saja. Selamat sore semuanya. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.